Datang aku nggak nyangka banget ternyata banyak yang datang, aku senang banget, so thank you so much for all of you. Jadi aku di sini aku dapat gift ini sebenarnya memang dari lahir, jadi turun temurun. So my grandmother was a clairvoyant, my mom itu juga she's a trance medium, tapi it was too much for her, jadi dia minta ditutup gitu. Terus dulu itu di keluarga kita kejawen banget kan orang Jawa, setiap malam Selasa Kliwon apa gitu. Itu keluarga aku tuh bisa berkumpul di rumah nenek almarhum waktu itu. Jadi ibu aku sebagai trance medium akan ada yang masuk, sosok yang masuk. Nanti my grandfather almarhum juga, dia akan mencatat nama-nama yang masuk. Jadi misalnya tanggal sekian nama yang masuk ini leluhur gitu ya, terus jamnya, terus pesan yang disampaikan. Tapi pada tahun itu yang dibicarakan dulu politik, dan udah terjadi semuanya. Wow. Dan bukunya sampai hari ini masih ada. Setebel ini itu jurnal, jadi pesan-pesan dari leluhur. Jadi emang it runs in the family. Jadi awalnya juga bisa menerima apa yang aku punya nggak gampang, walaupun semua di keluarga aku tuh kayak ada yang astral, ada yang masing-masing punya spesialisasinya sendiri-sendiri gitu. Tapi tetap buat aku untuk hidup punya ini nggak gampang, karena kalau di sekolah dulu suka dimarahin dulu karena dipikirnya aku nakutin anak-anak lain. Dan kalau masih SMP kan kalau melihat sesuatu pasti kan kayak itu gitu, itu sering banget aku dimarahin gitu. Jadi di luar justru memilih untuk kayaknya nggak perlu deh ngomongin kayak gini gitu. Sampai pada akhirnya usia 30-an baru bisa menerima ini dan memilih untuk embracing apa yang aku punya sampai hari ini. Dan kenapa ada Diari Misteri Sara, mungkin kayak dulu kan lama di TV, dan salah satu mimpi aku adalah pengen deh punya program acara misteri gitu. Dulu kan bolak-balik ke TV, terus sudah selesai sampai terakhir itu kita 2018 ada acara TV sama-sama sama Fadi, Pemburu Misteri. Happy karena mereka mau ngikutin lah apa yang aku mau gitu. Suatu hari kita udah mau siap berangkat, disuruh nunggu, jangan pergi dulu katanya. Oh, kita nunggu di rumah tuh ya. Dari jam 5 sore sampai jam 9 nggak ada kabar, jam 10 nggak ada kabar, sampai hari ini nggak ada kabar. Jadi syuting lanjut apa enggak kita juga nggak tahu. Sampai hari ini gitu. Jadi tiba-tiba acaranya di drop, padahal itu rating lagi bagus ya. Bagus terus. Iya, lagi bagus terus. Itu dulu. Ini mumpung di sini jadi bisa gosip dikit ya. Jadi programnya itu dari jam prime time, karena rating kita bagus, kita dimundurin lagi 1 jam. Which is kalau misalnya udah dimundurin 1 jam berarti kan orang udah yang biasa nonton jam 10 akhirnya kayak masih ada nggak sih? Oh ternyata udah pindah jam 11. Ternyata di jam 11 kita masih juga rating bagus. Digeser lagi ke jam 12 sampai terakhir jam 1 dan juga jam 2 pagi. Jam 1.15 kita itu lagi rating lagi bagus-bagusnya. Cuman akhirnya mungkin ada yang nggak suka terus menyingkirkan kita. Jadi hari itu kita nggak jadi syuting sampai hari ini. Aku sedih. Terus dia bilang, ya udah syuting aja sendiri kan udah ada YouTube. Kenapa nggak bikin sendiri? Awalnya males gitu. Cuman dia yang maksa, ayo bisa. Nah disitulah tahun 2018 akhir kita niatkan syuting Diari Misteri Sara, dan alhamdulillah sampai hari ini udah 5 tahun dan kita terus berkembang, dan aku pun sebagai yang punya kemampuan ini juga terus kayak kepekaannya semakin bertambah dan banyak hal yang memang dari awal sudah ada pesan untuk harus menyampaikan yang benar. Jadi itu sedikit cerita tentang awalnya Diari Misteri Sara dan aku sebagai as a psychic medium gitu. Nah itu kan tadi ngomongin soal sebenarnya kalau dibilang bentuk yang monster yang menyeramkan bertanduk itu di mana aja sama sebenarnya. Tapi yang lebih mengerikan itu sebenarnya yang dirasakan. Energinya mereka. Kadang-kadang penampakannya bagus juga, tapi rasanya itu sama, artinya dia udah evil spirits. Jadi kalau mata
kita bisa dibohongin sama mata, tapi rasa kan nggak pernah bisa bohong. Jadi aku selalu melatih gimana caranya mendeteksi mereka itu melalui rasa. Kadang-kadang ada yang tiba-tiba perempuan gitu ya, kasihan nih aku gitu, pas mau ngomong, ada yang belakangnya nggak jadi. Tapi itu memang sebenarnya dari awal rasanya itu udah ada. Nah, gimana caranya supaya aku jangan sampai ketipu. Nah, setelah tahun lalu yang aku di marking di Preston Castle itu, kalau penelusuran, jadi misalnya aku ngeliat sosok nih, langsung kelihatan tuh belakangnya. Jadi bisa lebih cepat mendeteksi yang jahat. Cuman ya rasanya itu mereka tuh mengintimidasi. Terus they will get in your head gitu, kayak bener-bener mencoba untuk nge-trigger negatif yang ada dalam diri kita. Itu yang buat aku lebih mengerikan daripada wujud. Itu memang biasanya beda-beda setiap orang. Awalnya mungkin dengan penampakan mereka suka iseng tuh, pernah kok tiba-tiba di depan mata gitu. Itu kayak kagetnya lahir batin, cuman kayak udah gitu ya. Terus ada lagi waktu itu yang di rumah Cipete. Gimana ya? Jadi kan tembok, aku sikat gigi, ini kayak wastafel gitu, ini tembok, jadi bisa jalan ke arah kiri gitu. Nah itu tuh ada yang nongol kepala, gitu. Itu kayak, oke, gitu. Bisa tidur malam ini. Tapi emang that's how they show up gitu sometimes. Nah tapi dengan berjalannya waktu, karena aku mulai embracing apa yang aku punya ini, kadang-kadang mereka akan memulai dengan rasa. Jadi mereka akan memberikan rasa. Nah tapi itu kadang-kadang ya gak enak, yang namanya yang mereka tersesat pasti rasanya adalah hal yang negatif, kayak traumanya mereka, hal buruk yang dilalui, yang terakhir dialami sama mereka. Jadi biasanya sedih, aku bisa tiba-tiba kayak pengen nangis, tiba-tiba aku marah gitu. Nah pelan-pelan nanti kalau misalnya aku mau, ini bukan gue deh gitu. Nah itu pelan-pelan nanti akan kebuka. Biasanya sedikit dulu dari wajah, memang awalnya dari wajah atau siluet. Dari siluet akan muncul kayak pelan-pelan wajah ini memori. Jadi akan ada gambaran-gambaran kayak film di sini aku. Nah itu adalah potongan-potongan memori, tapi hal buruk dulu yang dia alami gitu. Baru yaitu terserah akunya mau komunikasi atau enggak. Cuman awalnya memang pasti akan diberikan rasa dulu. Cuman kalau misalnya as sensitive, kalau misalnya merasakan sesuatu kayak ada apa, cuman kamu rasanya ya udah gitu kan. Ya udah iya gituin aja. Nah, tapi kalau misalnya ada kadang-kadang kita kayak nggak enak ya, suka deg-degan nggak tiba-tiba gitu. Nah itu ya doa aja sih, kayak ya gue tahu lo di situ. Tapi lebih assertive, kayak lebih tegas. Dan harus set boundaries. Jadi jangan pernah, kalau misalnya sensitif itu biasanya kan magnet buat mereka ya. Jadi never allowing them untuk masuk ke dalam rumah. Jadi harus set boundaries. Badannya di boundaries, rumahnya juga. Itu kayak pagar jadinya, karena suka nggak suka ya orang yang peka itu pasti akan menjadi makanan buat mereka. Dibuka. Jadi sorry. Semoga saya tidak. Enggak. Jadi aku tahu skillnya Wisnu dan Fadi aku tahu. Kayak kalau nggak punya skill itu aku nggak akan berani gimana. Jadi aku kayak ngasih baterai sebenarnya. Aku kasih energi bagus ke mereka untuk membantu, misalnya bisa mendapatkan informasi lebih, itu bisa. Ya pasti atas izin Gusti Allah. Aku doanya selalu gitu. Jadi setiap masuk ke lokasi, kenapa? It's okay, tapi Kenapa? which is ini hal yang bagus dan sangat berguna buat aku, karena ini adalah buat keutuhan dari DMS itu sendiri. Iya. Gitu loh. Jadi dengan skill aku, let's say aku sebagai spirit illustrator, aku juga harus upgrade kan. Dengan aku bisa lebih jelas ngeliatnya, nggak hanya secara looks atau sosoknya aja, tapi aku bisa melihat Sendiri, dan mereka ini dari era mana. Iya. Terus let's say misalnya extra baggage mereka kayak gimana, terus mereka tinggal di mana, kayak gitu-gitu loh. Just a little push gitu. We talk to each other, kayak DMing, we're messaging back and forth. It was kind of weird
because the connection is really strong and then it's just there. When I watch you, you guys have like pretty much almost because when I start watching her, she likes to tell a story like you tell a story. Right? Yeah. And the connection is really strong. Orang kita berdua orang Jawa, tinggalnya tuh kayak dalam keraton gitu, dan emang dilatih, ditugasin kayak keputren apa sih? Jadi kayak putri-putri yang dilatih untuk tapi untuk perang deh. Tapi di di keluarga dia nggak ada connection sama Indonesia? Nggak ada sama sekali. Sama sekali nggak ada. Jadi iya aneh. Dia dipertemukannya online, terus sampai sekarang akhirnya we're best friends. Wow. Gitu. Banyak hal lucu sebenarnya kayak Fadi, Sarah, saya sama Wisnu kalau misalnya sama ada yang percaya sama past life, kita punya crossing line yang crossing path. Oh ya. Iya. How do you find out? So Past life regression. nah itu Bisa. lucunya lagi tadinya kan kita nggak pernah mau ngobrol ke orang lain tentang ini kan. Until one day we met namanya Mas D dan Om Hao, and then Mas D drew us exactly the same like we were back then, and then it shows, jadi memperkuat Apa yang pernah dibaca aku gitu ya? Bokabur. Jadi memperkuat apa yang pernah Sarah bilang. Jadi kayak I don't know why dari dulu masih kecil, I don't know exactly why I really love about anything about Japanese. Kayak saya suka banget sama katana. Jadi dari kecil tuh punya pedang katana gitu, tapi yang plastik. Itu setiap kali rusak saya selalu minta beli. And I didn't know why all of my tattoos was about Japanese, tapi nggak tahu kenapa. Semua. Literally Oh semua. iya. Bajunya buka sekalian nggak? Jangan ya. Udah. Ya. Oh iya ya. Jadi everything is about Japanese, and then ini aja kalimat pertama tato saya kedua ya, tulisannya believe in God tapi in Japanese. Semua nggak tahu kenapa. Ini pas suka itu sebelum ketemu Sarah, dan pas baru pertama kali pacaran sama Sarah saya udah tato ini. Saya tato dan sampai akhirnya full. I have no idea why, I just love Japanese so much. And then suddenly we had this life progression yang past life progression. Terus I found out that Wisnu love everything about Japanese also, and when it comes Wisnu came to Japan, he feels like home, and I felt like home juga sama di Jepang. Terus we had like Wisnu had a dream of like a vision. Jadi it's like in the end of days ya, we both standing berdua. And we are in Japanese, so basically in our life past itu saya kerja bareng sama Wisnu di eranya sebelum eranya waktu masih ini samurai, ya Ronin. Nah, tapi aku punya cerita lucu karena aku sama Fadi bareng nih dulu nih di zaman Majapahit. Ya, bener. Terus di gambarnya itu kan aku nggak pernah cerita ke Mas D kan. Jadi ada lambang Majapahit, emang benar. Jadi Fadi suatu hari ceritanya nih, zaman dahulu kala aja. Aku bilang, Fadi, bukan Fadi ya namanya ya. Jadi ceritanya aku tuh minta Fadi untuk ke daerah musuh. Jadi dia sebenarnya mata-mata. Dia harus mencari informasi di daerah musuh untuk, ya dulu kan kalau zaman kerajaan kan membesarkan daerahnya gitu kan. Supaya tahu ini musuh mau geraknya kemana. Dia hilang lah tuh deep in apa sih kalau kayak gitu, jadi mata-mata kan mesti spy ya, pokoknya bertahun-tahun gitu. Hilang dia dulu, ternyata jatuh cinta sama perempuan dan itu musuh perempuannya. Ya kan dulu ya. Iya dulu ya. Dulu. Tapi lucu terus, tapi setelah bertahun-tahun lamanya dia kembali lagi, tapi nggak dihukum, cuman di ini kayak di exile gitu, tapi dimaafkan. Lucu, terulang lagi tapi ya. Oh. Secara terulang kembali. Mas. There's nothing to say.
informasi yang sama dari orang lain tanpa kita ngomong tuh kayak aku ngerasanya gue nggak gila gitu. Karena itu kadang-kadang suka jelas banget, misalnya ngobrol sama orang juga, nanti kadang-kadang suka kelihatan dia ini dulu di mana apa gitu. Jadi past life regression namanya. Oke, sebenarnya untuk orang yang percaya, iya ya mengenai reinkarnasi. Kalau gue kan termasuk orang yang nggak terlalu paham dan juga percaya gitu. Tapi ketika diceritain, terus akhirnya gue berpikir lagi, kok bisa ya gue ada di keluarga mereka sekarang, keluarga DMS, keluarga Sarah, keluarga Padem, keluarga Wisnu, dan gue diterima kayak beneran family gitu. Kayak nikahannya Asti aja, aku nyampe harus pakai base cup kayak gitu loh, kayak sampai sebegitunya gitu. Terus aku mengingat lagi kembali tadi kan Mbak sempat ngomong bahwa di tahun 2018 aku sama Mbak punya program yang sama di salah satu stasiun TV. Itu lucu, kalau namanya casting itu pasti di casting sendiri-sendiri kan. Nah, gue casting sendiri, Mbak casting sendiri di tanggal yang berbeda, hari yang berbeda. Nah, sebelumnya gue udah pernah punya program misteri di TV lain lagi. Nah, which is itu partner-partner gue ada beberapa cewek sama ada beberapa cowok. Nah, gue ditanya sama produsernya, Fat, lu biasanya kalau co-host atau partner host siapa? Mestinya di program sebelumnya gue sebut salah satu nama mereka kan. Itu nggak tahu kenapa di otak gue nih tiba-tiba ada mukanya Sarah Wijayanto, dan ketika ditanya gue nyebutnya Sarah Wijayanto. Terus gue kayak, kenapa gue nyebut nama dia ya? Padahal itu posisinya 2018, gue ketemu sama Sarah Wijayanto itu cuma 2015 kali, 2017 kali, 2015 itu Sarah jadi. Kalau pada saat masuk kemarin di museumnya itu rasanya kayak ini kayak portal yang kebuka gitu. Jadi semua sosok itu bisa masuk lalu lalang. Evil one semua. Nah tapi itu ada hubungannya dengan barang-barang yang dikumpulin di tempat itu. Oh gitu. Jadi mungkin itu nge-trigger sesuatu yang ada di tanah itu, jadinya muter itu energinya. Itu aku waktu masuk ke di awal kayak nggak bisa nafas. Ada beberapa yang mungkin emang nggak biasa aja, tapi nggak tahu dia tahu atau enggak ya si Zach Bagans itu ya. Cuman he's opening up something. Jadi there's an open portal inside of the museum. Oh, okay. Yeah. Ya, sudah deh.